Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dan saya Saidah Salwa. Kami dari kelompok 9 kelas PAI 5A ingin memenuhi tugas mata kuliah usul fikih dengan Ibu Rina Juliana yang berjudul dalil yang diperselisihkan dengan materi al-urf, istihab, syar'uman qoblana dan mazhab sahabat. Baiklah, saksikan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Permisi. Ya, Nganggu dak Kak? Enggak sih. Menanya pelajaran nih. boleh. Bener. Asik Kak. Jadi kami tuh ada tugas Kak. Nah, Pelajarannya tuh usul fikih, pembahasan tentang al-uruf. Jadi kan dalam kitab yang kami baca tuh ta'riful urufu wa ma ta'arufun nas wasarul alaihi min qaulin au fi'lin au tarki wa yusamma ada. Pernah dengar gak Kak itu Kak? pernah. Itu dari kitab apa lah Kak? Lupa aku Kak. Ini sih dari kitab Abdul Wahab Falak. Ayo, kalau tidak salah tuh Abdul Wahab. Jadi di situ dijelaskan bahwa al-urf itu sesuatu kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan ucapan ataupun perbuatan. Nah, uruf ini dibagi jadi dua macam. Yang pertama kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Jadi kalau dari definisi di atas tuh kebiasaan yang baik itu wajib dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu tuh Kak. Nah, kayak mana Kak dari pengertian buku yang aku baca tadi sudah benar apa ada yang kurang? Betul lah tadi tuh yang dijelasin sama kau tuh al-urf itu adat atau kebiasaan. Nah, kan ada dua macam tadi kau bilang kan, ada kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu wajib dilakukan karena dengan sesuai dengan syariat Islam. Oh, iya. Nah, tadi kan belum dijelasin dah. Kau juga belum paham tentang yang macam-macam yang kedua, kebiasaan buruk. Iya. Nah, kebiasaan buruk itu hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam yang tidak boleh dilakukan biasanya. Benar. Oh, gitu ya Kak. Paham aku. Jadi itu al-urf tuh dari Islam tuh memberi kebebasan untuk budaya, kebiasaan masyarakat ini, asalkan dengan sesuai syariat. Jadi prinsip-prinsipnya itu jadi menegaskan pentingnya tradisi, menjaga syariat supaya membawa kemaslahatan di masyarakat. Paham. Nah, ada lagi nih Kak. Nah, betul. Tentang istihab. Oh, istihab. Nah, apa yang Jadi kalau dari kitab yang aku baca tuh istihab itu kan al-istihabu fi lughati i'tibar musahibah wa fi istilahi al-usuliyan wa huwal hukum ala syai'i bil halil lati kana alaihi min qabli. Yang artinya tuh kalau dari menurut bahasanya tuh istihab artinya menemani. Kalau dari ulama usul fikih, istihab tuh menghukumi sesuatu pada masa sekarang Kak. Menghukumnya itu dengan hukum-hukum yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kayak mana tuh menurut Kakak? Betul lah pengertian istihab kami yang kami baca. Nah, betul lah tadi kata kau tuh istihab tuh
menghukumi sesuatu pada masa sekarang dengan hukum yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Istihab tuh juga di garis bawah ini yang penting, ini pentingnya memberikan kepastian hukum dan mencegah keraguan. Oke gitu ya Kak. Oh gitu ya Kak. Jadi istihab tuh memberikan kepastian dan sangat mencegah keraguan. Oh, bisa dijadi contoh tuh kalau misalnya dari peradilan syariah, kalau kita memiliki utang pada pihak, nah kalau utang tuh masih berkaitan dengan tanggung jawab debitur, jadi hak-hak yang memiliki hutang terkait hingga ada dalil yang membatalkannya. Jadi dengan demikian istihab ini berperan penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas hukum dalam Islam. Nah istihab tuh aku baca ada dalilnya Kak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dalam sholatnya lalu mengatakan, engkau telah berhadas, maka jika demikian janganlah kita ini meninggalkan sholatnya hingga mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ahmad. Jadi aku pahami dari hadis ini memberi ijtihad dalam Islam yang berarti menetapkan hukum berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai mempertahankan pemberlakuan hukum berdasarkan pertimbangan akal dan hukum syariat. Itu Kak. Nah selanjutnya ada lagi nih yang kita tuh juga dijelasin ada syar'u man qoblana. Nah, syar'u man qoblana apa tuh Kak? Syar'u man qoblana tuh iza qasal qur'ana awis sunnata sahihatu hukman min ahkami syar'iyah allati syara'ahallahu liman sabaqna min imam. Yang artinya jika Al-Quran atau Sunnah yang sahih meriwayatkan salah satu ketentuan hukum Allah ditetapkan kepada umat-umat sebelum kita melalui lisan para rasulnya. Jadi maksudnya kayak mana tuh Bang? Jadi tuh yang dimaksud dari kitab tersebut yaitu hukum-hukum nih yang telah ditetapkan atau disyariatkan oleh Allah kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini ada contoh nih dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Nah, jadi dapat dianalisis nih dari surat ini bahwasannya ayat tersebut menjadi landasan utama kewajiban puasa dalam syariat Islam. Di dalam kata kutiba tadi di surat tadi itu diwajibkan adalah lafaz yang menunjukkan kewajiban dalam syar'u man qoblana, bahwa kewajiban puasa juga pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Dan terakhir nih ada di kitab tadi Abdul Wahab dijelasin ada mazhab sahabati namanya. Apa tuh mazhab sahabati Kak? Mazhab sahabat itu ba'da wafir rusul tasadda li ifta'a muslimina wa tashri'u lahum jama'atum min sahabati urifu bil fikri wa ilmi wa tuli ma'mul lazamatir rasul wa fahmil Qur'an wa ahkami. Yang artinya setelah wafatnya Rasulullah SAW, sekelompok sahabat mengetahui ilmu fikih dan ilmunya dengan fatwa ketetapan Rasul serta memahami Al-Quran dan hukum-hukumnya.
Jadi maksudnya kayak mana tuh Kak? Maksudnya tuh tidak ada perselisihan nih bahwa perkataan sahabat terhadap sesuatu yang tidak terdapat pendapat atau dalil secara akal bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil umat Islam. Nah, kalau sahih maka sumbernya adalah pendengaran dari Rasulullah SAW. Sedangkan dari sunnah meskipun di permukaannya tampak dan perkataan dari seorang sahabat. Oh Itu gitu. jadinya. Oke Kak. Kayak gitu Kak. Jadi dari materi yang kita bahas tadi ini, kalau misalnya uruf itu kebiasaan atau adat istiadat masyarakat, dan juga dia dibagi jadi dua, kebiasaan baik yang sesuai dengan syariat dan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syariat. Kalau istihad tadi menetapkan hukum yang lama tetapi berlaku hingga sekarang, yang mempunyai dalil yang dapat mengubahnya. Syariat umat Islam dahulu berlaku bagi umat Islam sekarang, dan juga jika ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat berperan penting juga untuk menjaga dan menyampaikan Islam kepada generasi-generasi berikutnya. Oh gitu. Oke, Kak, makasih Kak Ya, atas materi-materi yang sudah Kakak ajarkan. Semoga bermanfaat. Baiklah, itu tadi video dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.